Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Apa kabar rekan-rekan siswa semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak tes dulu yel-yelnya. Semangat pagi. Pagi. Bisa. Insya Allah kita bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak senang sekali di kelas ini selalu hadir lengkap siswa-siswanya. Rekan-rekan siswa sekalian, silakan ambil posisi duduk yang senyaman mungkin, serileks mungkin, supaya pembelajaran kita rileks, nyaman, dan santai. Nah, rekan-rekan siswa, seperti biasa, untuk menambah keberkahan pertemuan kita bermohon kepada Allah agar pembelajaran kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terima kasih kepada Ananda Ramadan yang sudah memimpin pembacaan doa dalam kesempatan pembelajaran hari ini. Rekan-rekan siswa, di samping berdoa, kita melanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita akan bersama-sama tadarus Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Namun akan lebih bagus lagi kalau tajwidnya bisa dibenahi. Dimanapun, kapanpun kalian berada, terus perbagus bacaan Al-Quran. Nah, rekan-rekan siswa, yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran cooperative learning tipe START. Dengan pendekatan kontekstual, peserta didik dapat menganalisis keutamaan, etika, kiat-kiat, serta hikmah menuntut ilmu dengan benar dan penuh percaya diri. Ada 4 yang menjadi capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik harus mampu nantinya menganalisis keutamaan menuntut ilmu dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis etika dalam menuntut ilmu dengan percaya diri. Yang selanjutnya adalah menganalisis kiat-kiat dalam menuntut ilmu dengan benar. Nah, selanjutnya terakhir, kita mampu menganalisis hikmah terkait semangat menuntut ilmu dengan benar. Kira-kira menurut pandangan kalian, apa saja adab dalam menuntut ilmu? Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan memberikan pendapat. Adab-adab dalam menuntut ilmu itu salah satunya berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, karena dengan berdoa harapannya supaya mendapat ilmu yang lebih berguna dan bermanfaat. Iya, betul sekali. Di antara adab yang paling utama dalam menuntut ilmu itu adalah kita senantiasa memulai dan mengakhiri pembelajaran ketika menuntut ilmu itu harus dengan berdoa. Nah, selanjutnya rekan-rekan peserta didik, pembelajaran kita akan kita lakukan sebagaimana pembelajaran sebelumnya. Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan berkelompok. Namun sebelum itu, terlebih dahulu untuk menggugah semangat kita dalam belajar pada kesempatan hari ini, marilah bersama-sama kita simak tayangan video berikut ini. Kisah ini dari seorang siswa SMA Muhammadiyah Ketapang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Ada ketika sekolah ada teman-teman yang tidak suka sama kita, tetapi itu bukan hambatan untuk kita tetap belajar sekolah. Iya, dalam kondisi apapun, ada kendala apapun, halangan apapun, jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, baiklah rekan-rekan siswa, selanjutnya silahkan kalian mengatur posisi secara berkelompok. Bapak minta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 berada di sini. Silahkan diatur. Bisa kita saksikan di depan kita. Kelompok 1 itu membahas topik permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan orang yang berpendidikan tinggi, namun hidupnya masih menjadi pengangguran. Bagaimana pendapatmu?
Kemudian kelompok yang kedua itu akan membahas bagaimana tanggapanmu jika ada orang yang menuntut ilmu karena ingin menjadi kaya. Sedangkan kelompok 3, topik permasalahannya adalah pembelajaran secara daring mengharuskan kamu untuk mengikuti pembelajaran menggunakan HP atau Android dengan kuota internet. Namun di saat yang bersamaan, orang tuamu belum mampu membelikan fasilitas tersebut. Apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan kelompok yang terakhir, kelompok 4, membahas mengapa ada oknum pejabat yang konon katanya berpendidikan tinggi namun masih melakukan korupsi. Setelah ini silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai diskusinya, kita simak presentasi dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terserang oleh virus keserakahan. Kedua, hilangnya rasa takut terhadap azab Allah yang akan ditimpakan kepada perilaku yang korupsi. Kelompok 4 sudah menyampaikan presentasinya terkait hasil diskusi tentang 2 permasalahan yang sudah disajikan. Selanjutnya, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Apa kaitan pembelajaran tersebut dengan pembelajaran kita kali ini? Selayaknya kedua permasalahan di atas mengingatkan kita tentang substansi materi pembelajaran yakni hikmah menuntut ilmu sebagai berikut. 1. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali paparannya, jelas dari kelompok 4. Selanjutnya Bapak minta dari kelompok 3, siap? Kelompok 3? Ya, silahkan kelompok 3, siapa perwakilannya? Yang akan kami lakukan adalah dengan berupaya tetap mengikuti pembelajaran, misalnya dengan ikut menyimak pembelajaran bersama dengan teman yang memiliki fasilitas yang memadai. Tokoh inspiratif yang sangat menginspirasi bagi kami diantaranya adalah Profesor B.J. Habibie. Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya dengan sangat baik. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan tentang apakah hubungan permasalahan tersebut dengan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Kedua permasalahan di atas sebenarnya berkaitan erat dengan substansi materi pembelajaran yakni kiat-kiat dalam menuntut ilmu sebagai berikut. Senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dengan sangat baik sekali. Baiklah rekan-rekan, dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas di kelompok masing-masing, ternyata kita sudah menemukan substansi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baiklah rekan-rekan siswa, terima kasih semuanya sudah tampil sebagai pelajar yang terbaik pada kesempatan hari ini. Semangat pagi. Pagi. Bisa. Insya Allah kita bisa. Baiklah rekan-rekan siswa, selanjutnya silahkan kerjakan soal evaluasi pada bagian pembelajaran hari ini. Linknya ada di grup. Rekan-rekan siswa sudah dijawab semua soalnya? Sudah. Nah, Bapak minta 1 orang untuk memberikan simpulan terhadap pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Poin-poin penting yang kita dapat dari pembelajaran tersebut adalah hendaknya kita selalu menjaga adab dalam menuntut ilmu serta menuntut ilmu dengan ikhlas. Iya, terima kasih Ramadan. Betul apa yang dia sampaikan, bahwasanya dalam belajar kita harus betul-betul meluruskan niat kita semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Bapak akan bagikan hadiah untuk peserta atau siswa yang aktif dalam pembelajaran, diberikan kepada Ramadan. Ya, silakan dibaca bukunya. Mudah-mudahan buku tersebut bisa bermanfaat. Selanjutnya kelompok yang aktif jatuh kepada kelompok 2. Silakan dibagikan hadiahnya. Hadiahnya kecil, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pembelajaran pada minggu yang akan datang kita masih berada pada topik yang sama, senangnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita membuat satu video berkaitan dengan senangnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Baiklah rekan-rekan siswa, kita akhiri pembelajaran kita dengan senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, Bapak akhiri minta maaf, minta halal, minta ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.